Lah ya bid'ah kok ya. Ora paham bid'ah kuwi mung berlaku di dalam rukun Islam. Di luar rukun Islam tidak ada bid'ah. Rukun Islam ki aja diganti, aja ditambahi, aja dikurangi, rasa bagusi. Sak sehat-sehate awakmu sembahyang subuh ya cukup 2 rakaat, njur aja njur. Aku energiku berlebih ya. Aku nek ora 16 rakaat ora puas aku. Ana meneh iki mau awan-awan mau. Ana bocah iki teko-teko wis magrib iki, Mas kedap kula numpang salat asar ngono kuwi wis magrib. Lho, ora entuk kuwi. Kita bereaksi gitu, lho ora entuk iki wis magrib kok kowe mosok arep dijamak karo. Tapi Kiai Pekalongan jawab SJ, oh alah bocah iki oleh apik. Wis cet-cet wis magrib ya isih gelem lho salat asar. Oke, apik ta iki? Apik ta iki reaksine? Apik ta kuwi? Perkara kuwi salah kan urusane Gusti Allah. Kan lumayan bocah kuwi wis magrib lho isih gelem salat. Lah iya kae wis jam 11 awan lho ya isih gelem salat subuh. Itu kan soal cara berpikir ya Mas. Ya ta? Dadi urip iki ombone ra karu-karuan. Ya. Jadi ojo gampang kerengan. Ojo gampang nesu, ojo gampang memusyrik-musyrikan orang. Tidak ada kekuasaan dan pengetahuan untuk mengatakan seseorang itu musyrik. Bagaimana caranya tahu? Wong musyrik letaknya dalam pikirannya orang kok. Niatnya apa, yang dituhankan siapa, kan ada di pikirannya dia dan di hati dia. Bagaimana caranya kamu tahu? Apa mergo ngobong menyan terus syirik ngono? Perilaku kayak apa misalnya? Itu syirik. Bagaimana bisa menyimpulkan bakar menyan itu syirik? Kan tergantung niatnya apa. Dan niatnya nih aku bangane bakar ndasmu tak bakar menyan wae. Ye, apik ora kuwi? Apik ora kuwi? Loh, yang menjadikan seseorang musyrik atau tidak itu kan kalau dia menuhankan yang selain Allah. Nek ngobong menyan belum merupakan bukti bahwa dia menuhankan selain Allah. Yang bisa membuktikan adalah niat di dalam pikiran dan hatinya. Lah untuk mengetahui niat caranya piye gue? Caranya piye gue? Le ngecek piye? Mulane itu di luar kekuasaanmu. Nyirik-nyirik ke wong, ngafir-ngafir ke wong, kamu tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Tidak mungkin kamu bisa tahu itu. Wong kafir apa ora iki ra iso. Abu Thalib mlebu Islam apa ora ra ngerti. Belum pernah secara resmi menyatakan syahadat, tapi nek ning jero atine wis wingi-wingi piye? Yur karo Gusti Allah lep menengae lep ya kita kandhake nek kowe urung syahadat ya ben kedo sinau susuk. Jadi ada fenomena Abu Thalib pamannya Rasulullah yang dibiarkan misterius, muslim atau tidak, dan misterius itu diperlukan supaya orang berpikir terus, supaya punya kerendahan hati kan ngono. Jadi ojo gampang-gampang nyimpulke wong kafir apa ora kafir piye lemu ngerti. Gitu loh, ora iso kowe ngerti nek ngobong menyan lah, ngopo ngobong menyan kok ora entuk. Oh, gas. Loh, apalagi di dalam tradisi peradaban Jawa, menyan itu kan berfungsi password. Password itu kode untuk membuka pintu tertentu lah ngono to. Kowe mlebu apa, WP sapa, kowe kudu ngerti password-e, kowe tuku password-e ben kowe iso mengakses ke dalam. Nah, menyan itu juga adalah password untuk memasuki sebuah gelombang tertentu. Ayo piye ayo. Ora apa-apa toh. Artinya kemungkinannya sangat banyak. Bahkan mungkin orang yang kelihatannya alim sekali itu musyrik ya bisa. Bisa saja dia menuhankan dirinya sendiri, dia menuhankan sholat, bisa toh dia menuhankan masjid. Ono loh masjid dituhankan, ya toh masjid digembok, ya toh bebe mikir dipateni lah ya, nek ora kok gowo bali ya gitu ya. Jadi semua itu dinamis dan satu-satunya jalan untuk memperlakukan semua itu adalah berunding secara rasional dan saling rendah hati satu sama lain.
Itu. Dan sekali lagi bid'ah itu hanya di ibadah mahdho. Nek posone ditunda untuk supaya tidak bareng karo tahun ajaran baru sekolahan. Iki ben ora bareng iki anune posone Syawal wae engko riyayane apa bakdo Syawal iki. Besar tuh. Ora entuk aku bid'ah kuwi jenenge, dan sampai tingkat haram. Salat kok ngene 14 abad ngene tok ora kreatif. Salat ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Aku bid'ah jenenge. Kowe langsung Israel teko duduk deyel. Kanggo tabe bedhog kae. Ngono itu bid'ah namanya. Kalau di luar itu ndak ada bid'ah. Kanjeng Nabi ora tahu bal-balan, kowe ora apa-apa bal-balan. Sing ora entuk nyaduk bal nang ndase tanggamu. Dangdut ora bid'ah, jare sapa dangdut bid'ah? Apa meneh selawatan? Selawatan ini elek-elek kan ekspresi cinta kepada Rasulullah. Yang salah adalah kalau selawatan dianggap ibadah mahdho, dianggap rukun Islam. Bukan, selawatan bukan rukun Islam. Kue salah nek nganggap selawatan rukun Islam. Tahlilan itu rukun Islam, kue salah. Nek tahlilan dalam rangka cinta kepada para aulia, kepada Nabi, kepada Rasul, apik. Sing ora entuk tahlilan tengah-tengah sholat. Sami Allahu liman hamidah. Afdhalul dzikri fa huwa la ilaha illa. Kuwi salah, kuwi bid'ah. Dangdut ra apa-apa, dangdut kok ora entuk, dangdut ora bid'ah. Sing salah kuwi nek kowe dangdutan pas jemuan ning ngarepe masjid. Pacul wong ndasmu ta ya ta. Itu. Jadi mbok ngerti proporsinya ya. Duwe ilmune, ngerti pemetaane, ngerti logikane, ngerti di mana wilayah perdanya. Aturan bid'ah itu di mana wilayahnya. Tidak di semua hal ada bid'ah. Sepak bola ndak apa-apa, parpol ndak apa-apa, kabupaten pati ndak apa-apa. Belajar silat ndak apa-apa. Rasulullah ndak belajar silat, kamu boleh belajar silat. Rasulullah olahraganya cuma memanah sama gulat. Karena gulat ampuh tenan ya. Gue tahu tanding tenan gue, totoan. Ono wong ngenyek bendino, ngenyek. Angger Kanjeng Nabi nang Ka'bah, ning kono wong dodol apa-apa njur Kanjeng Nabi bisiki soal tauhid. Terus bocah kuwi mesti liwat. Tauhid nih ya. Tauhid. Mesti nyek bendino. Kanjeng Nabi suwe-suwe jenenge ya menungso to. Akhire Kanjeng Nabi ngene wae. Kowe gelut karo aku, nek aku kalah aku leren dakwah, nek kowe kalah kowe lunga saka kene. Oke, begitu oke langsung ditungkul karo Nabi terus di take down. Jadi kena ngene iki set, sikile diwet ngene iki blek, dikunci terus armbar. Armbar iki tangane dicuklek kene di anu sikile Kanjeng Nabi wis kene ra isih anu, ndelok dhewe aku. Wah, ampuh tenan iki. Wah, ayo guyon lah, guyon ra entuk, guyon ya. Kanjeng Nabi nek yo jenenge guyon kok. Guyon yo ora mungkin aku ndelok dhewe. Ning ya mungkin wong soal gelombang kok ya ta. Ya ta. Hidup itu sangat dinamis, oke. Itu contoh-contoh. Jadi tolong soal itu jangan bertengkar Bid'ah soal segala macam itu ojo njur kowe ngurmati wah kayak wiritane ampuh lho kae. Lho wiritan itu input. Ibadah itu input, belum output. Outputnya tadi itu Pak amal soleh. Nek perlu kowe aja ngerti nek kowe sering seneng wiritan, mergo wiritan kuwi kan dinggo melembutkan hatimu, meningkatkan rasa sosialmu, mendekatkan dirimu kepada Allah, sehingga begitu kamu keluar rumah, keluar masjid, kamu menjadi sangat santun kepada banyak orang. Nah, yang perlu diketahui orang santunnya kepada orang, akhlakul karimahnya, bukan wiritannya. Jadi tanda orang Islam yang baik bukan jumlah wiritannya. Ono wong ora nganggo wiritan ning tetep apik ya ono to. Oke to kaya kowe barang kuwi to. Itu loh. Lho, nggo apa nek kowe ahli wiritan, kowe pinter maca Quran ning njur sombong karo wong.
anggar pengajian merasa lebih alim, lebih pinter dari umatnya lah ngono sih. Terus langsung kayak gini ya, gini ya. Wah, gayamu lele. Sopo gue iki kan gitu. Nah, di pengajian kita ini ndak ada gitu. Kita ini bareng-bareng ngaji. What does it mean? What does ngaji means? Ngaji mean bangun aji. Ajine uripmu. Aji itu dalam bahasa Arab sesama manusia horizontal disebut martabat. Nek vertikal disebut darajat. Derajat hidup apa? Ngasah jiwa. Ngasah jiwa. Ngaji ini pula singkatan. Gue ini senengannya singkatan. Ono gelas tugel ra iso dilas. Ora nek kabeh tugel ra iso dilas ya tangane ya gelas ya iso dilas apa nek tugel. Wong Jawa iki senengane ning ya ora apa-apa kuwi itu bentuk pencarian juga. Apa? Top. Tak pikir apa jebul tua ompong perak. Jadi apa? Iya nyeneng kayak ora apa-apa dengan niat baik semua menjadi oke, tidak ada masalah. Cuman nek ngaji itu dari kata aji, Pak. Dan jangan dicari kepanjangannya atau singkatnya, memang kata aji. Kalau pengkajian di kampus itu simposium menganalisis masalah, itu pengkajian. Kalau yang kita lakukan ini non akademis, ini lebih luas dari dunia akademis, yaitu membangun aji ning urip. Piye ben aji yang duwe isin, orang nyolongan, orang bagusi, orang minteri wong, orang ngendas-ndasi wong, orang pedita-pediti dadi iki dadi iki lek ngono to sing wong sing duwe aji. Nah sekarang banyak imam-imam yang di depan, yang di atas panggung malah ra duwe aji. Ono meneh sing saking dhuwure le dadi imam sesuk pengen dadi wali. Saiki carane pengen dadi wali ki macem-macem. Anggur kelakuannya dianeh-anehke. Ono sing sengaja sandale selen. Anggur wali ngene iki lho, nek wali sandale mesti nyiwa karo ngene ya. Ono kuwi ono meneh kiai sing begitu munggah panggung ngene iki. Wali ngono. Susah iki. Saiki wali ki oke banget, dan yang melantik wali kan layariful wali ilal wali. Sekarang wali dilantik oleh travel bureau. Ada wali ke-10 Gus Dur. Sekarang ada wali UJ. Nggak, ini wali dalam arti itu. Nek wali murid, wali kelas kan tidak ada kepentingan kapitalisme. Itu cuma kebudayaan dan ilmu biasa. Tapi kalau wali ini kan kapitalisme, ini dunia materi. Supaya bisa menarik orang untuk ziarah. Biasanya ziarah wali songo, saiki ojo ming wali songo. Kudu ono lahan-lahan lainnya. Misalnya ziarah wali 10 ke Tebu Ireng, ke tempat Gus Dur. Akhirnya Gus Dur jadi wali, padahal ada makamnya Kiai Haji bapaknya Wahid Hasyim, ada makamnya Hasyim Asy'ari, kira tahu dilirik. Akhirnya kan terjadi bukan kecemburuan, terjadi agak kurang harmonis di alam barzah. Tapi Gus Dur di traveli terus, mbak ora, bapak ora. Akhirnya suatu hari ditemenin Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, Imam Busiri, bareng Durakman kontene Durakman. Terus Gus Dur diaturi moro dawuh wonten dawuh Mbah. Ngene le, kene le. Wali kon saiki ya. Gak kondo-kondo aku nek kon wali. Le mesake Gus Dur to ya. Kalau memang kita menyimpulkan beliau wali, mari kita hormati benar-benar sebagaimana layaknya menghormati para pemegang walayah. Walayah itu sertifikat kewalian. Nek risalah sertifikat kerasulan, nek nubuah sertifikat kenabian, nek khilafah sertifikat Hizbut Tahrir. Jane wae kene kabeh ane wis dipek Hizbut Tahrir ya wis ben ra apa-apa, wis ra apa-apa. Wis kene malah ora dadi khalifah, malah ra dosa to ya, malah penak gitu. Nah, mari kita hormati benar. Ini kan enggak, Gus Dur diwalikan untuk kepentingan travel, bisa mempengaruhi banyak orang untuk menyerap duitnya. Jadi sekarang ada wali 10, kemudian ada wali 9 Jawa Timur. Kan wali kan songo kan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa Barat 1 Sunan Gunung Jati, Jawa Tengahnya Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Ya, Ora Bonong Jawa Timur. Ya. Nah, berarti di Jawa Timur tinggal 5. Tinggal 5.
Lah ben jangkep wali Songo Jawa Timur goleke papat meneh. Golek-golek ana Yai Bungkul, ana Sunan Sopo. Dan cara mencari wali yang baru itu tergantung sing gampang rute bise nang ndi. Jadi sing gampang diliwati bis dia dadi wali. Lah piye kaya ngene iki? Itu yang namanya gelombang kedua diserap oleh gelombang pertama. Gelombang kedua yang seharusnya mengabdi kepada gelombang ketiga, dia malah diserap oleh gelombang pertama. Bahkan dunia gelombang kedua dan ketiga dijadikan komoditas pada gelombang materialisme yang pertama tadi. Itu. Oke, pertanyaan lainnya toh, supaya tidak berkepanjangan nih soal wali ini nyenengki soalnya. Oh, nggih. Gini Mas. Piye? Oh nganti sahur. Disediake apa ning kene? Amuk modaro. Atene dodol omah ya. Gini Mas. Sesungguhnya cahaya itu kalau ada warnanya itu separuh objektif, separuh subjektif. Jadi misalnya hantu kui muncul padamu berdasarkan konsep-konsep rupa dan budaya yang ada yang terekam di otakmu. Begitu juga cahaya. Orang Jawa, orang spiritual non Jawa, para pejalan tasawuf punya konsep masing-masing. Misalnya kalau Jawa warna yang paling tinggi, langit yang tertinggi ungu. Tapi alasannya filosofis. Wong sing wis dhuwur tenan kuwi wong sing wis ungu, ya kuwi tangi. Nah, jadi itu filosofis, dia tidak objektif. Itu loh. Objektifnya bisa biru muda, bisa ungu, bisa kuning, dan itu tergantung, tidak ada masalah. Karena warna itu bukan fakta warna. Warna itu sesungguhnya adalah modulasi dari gelombangmu dengan gelombang cahaya. Ngerti ya? Jadi jangan bingung dengan ketemunya warna-warna pada Anda. Semua disyukuri. Menurut saya salah satu pemanaan yang pragmatis adalah Anda jangan tidak mensyukuri apapun yang datang ke Anda. Saiki ngimpi elek we kok syukuri ya. Ngimpi elek we langsung auzubillahi minasyaitonir rajim, rezeki. Ngono wae, repot-repot. Terus malaikat, niki mun ajeng cilaka ning ngomongi rezeki niki pripun Gusti? Wis ora apa-apa kae wis yakin aja wis ono rezeki wae. Ngono akhire. Bener lagi. Lho husnudzan sama Allah lah. Iya ra, ketiban cecak ono manuk nelek kena sirahmu, waduh iki ono le langsung rezeki. Ngono wae, Allah kok gitu loh. Kalau husnudzon sama Allah kan Allah terharu kan gitu. Kan ada dua cerita. Allah itu nganggur-nganggur pada suatu hari ngomong sama Jibril, kayak ono cah loro ning neraka kayak kon rene, cah loro sing kae saya harus sing kae kon rene. Wah Jibril sing pundi? Kae sing kono kae karo sing kono. Kowe diceluk wong loro terus ngadep Gusti Allah. Kowe ngapa kok mlebu neraka le? Kata Allah. Terus orang itu jawab, ya Allah, saya mohon ampun selama hidup saya belum pernah berbuat baik. Selalu jelek kelakuan saya. Ngono ya pancen ngono wis pantes kuwi ning neraka. Nek kowe piye le? Ngapa kowe neraka? Wah, kula niku umur kula dawa. Luwih 90 ya Allah. Ning kula niku mboten tahu pisan-pisan taaten jenengan mboten tahu kula. Blas mboten tahu ngono kuwi. Oh, dadi kowe ora tahu taat karo aku. Ah, nggih pisan mboten. Nah ngono ya. Ya sekarang bali. Allah kan mangkel akhir bali. Nah, wong loro ki reaksinya terhadap perintah bali pulang kuwi berbeda. Sing siji sifat kuping melayu disentak Gusti Allah melayu, sing siji melayu ning gojag-gajeg nolah-noleh ngene. Gusti Allah ada dua fenomena ini. Ngono ta. Bali rene meneh terus dipanggil lagi ada dua opsi ini. Kowe ngapa kok melayu sifat kuping? Kula ampun matur, kula niki selama hidup mboten tahu berbuat baik. Lah niki tiba-tiba jenengan perintah kon bali langsung melayu, lumayan ini saya berbuat baik sekali ini. Oh no.
Oh dadi ku mau mlayu mergo taat karo aku. Ah nggih, lumayan pisan nek ngono mlebu swarga kono. Ngono. Terus sijine meneh, lha kowe ngopo kok gojag-gajeg tolah rono tolah nolah-nolah ngiwonengen. Lho kula niki ngeten lho. Kula lak mboten tau anu to, mboten tau taat kalian jenengan. Kula niki karep kula nggih mlayu sifatku pengen kula mikir, aku dikon bali nang ndi maksude. Pancen aku sekon neraka ning apa ya Gusti Allah sing maha baik kuwi ngongkon aku bali nang neraka. Ah mestine ya ora. Dadi kula niku bingung. Iki kon bali nang swarga apa neraka ya bingung. Dadi kula gojag-gajeg. Kula niki bersangka baik kalian jenengan gitu kate. Oh terus Allah oh kowe iki gojag-gajeg kuwi mau mergo sangka baik karo aku. Husnudzon. Nggih kula husnudzon. Ya sak ngono mlebu swarga kono. Karo-karone mlebu swarga. Jadi sekarang fatwa saya jelas malam hari ini. Pilihlah salah satu di antara dua. Satu, jangan pernah berbuat baik. Nomor dua, jangan pernah taat kepada Allah, sehingga nanti Anda masuk neraka terus dipanggil oleh Allah. Nek diceluk, nek ora modaro. Oke, kita soal warna ya, soal warna ya. Soal warna itu jangan meminta kepastian jasad, karena warna itu kan ono ungu, ono kui kan itu kan juga batas pengetahuan manusia. Rumangsamu warna mengkui ora, warna itu berjuta-juta, bahkan apa namanya di kamera, di komputer itu kan sekarang disimulkan 16 juta warna. Itu pun masih kurang. Ada warna-warna yang tidak terhingga. Jangankan warna-warna di langit 7, burung saja, semua burung mampu melihat warna yang manusia tidak bisa melihat warna. Karena sistem matanya burung itu jauh lebih komprehensif daripada matanya manusia. Makanya burung dari ketinggian setengah kilometer bisa melihat secara jelas sebuah ikan kecil di sungai atau laut, sehingga mereka menukik itu pasti sudah jelas yang dituju, cek kena, karena dia sangat bisa melihat sesuatu yang manusia tidak bisa melihat. Jadi jangan mencari kepastian warna, jangan terjebak pada materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Dur, wali ke-10. Beberapa kisah tentang dan bersama Gus Dur dituturkan oleh Cak Nun sejak di masa Orde Baru hingga saat Gus Dur diimpeachment oleh MPR. Ketika dalam sebuah acara di masa Orde Baru, Cak Nun, Gus Dur, Cak Nun, dan Bu Mega berada dalam satu forum. Di tengah acara didatangi gabungan dari Polres dan Kodim untuk dibubarkan. Melihat situasi itu, lalu Cak Nun sebagai yang paling muda di antara ketiga tokoh tersebut mengambil langkah menemui bapak-bapak Kodim untuk pada akhirnya bisa dibubarkan dengan aman. Tapi dengan diplomasi yang halus sekaligus secara tetap dilanjutkan. Bapak-bapak acara sudah dibubarkan, mari kita mulai acara yang baru. Namanya Mauidhah Hasanah. Gus Dur yang memberi nama, dan sejak itu sering dipakai nama tersebut. Jadi kalau ada apa-apa jangan langsung marah dan tegang, pakailah diplomasi, siasah, dan strategi, pesan Cak Nun. Kalau berbicara mengenai Gus Dur akan sampai ke Mbah Hashim, ke sejarah NU, di samping Muhammadiyah dan perkembangan terakhir NU, ada Aswaja TV dan TV 9. Juga ada pertanyaan misalnya, NU saat ini apakah memiliki PKB atau PKB memiliki NU? Juga beberapa ulama NU, ada yang riyadhah dan ada di dalam vision mimpinya didatangi Mbah Hashim Asy'ari.
di mana Mbah Hashim menyampaikan keprihatinannya akan kondisi NU saat ini dan berpesan agar NU benar-benar dibenahi. Papar Cak Nun. Lebih jauh merespon salah satu narasumber yang mengungkapkan kebahagiaannya bisa hadir di Maiyahan ini dan kemudian menceritakan peran dan perjuangan Gus Dur. Cak Nun menegaskan, Gus Dur sudah tidak ada dan tidak adanya Gus Dur ini harus ada ganti secara kolektif dengan semangat-semangat Gus Dur. Jangan berharap kepada saya berbeda dengan Gus Dur dalam banyak hal. Jadi Anda semua harus mengisinya secara kolektif. Giliran Kiai Muzamil diberi kesempatan oleh Cak Nun, Kiai muda asal Madura dan saat ini menjabat sebagai Ketua Bahsul Masail di PWNU Yogyakarta, dan santrinya Kiai As'ad Syamsul Arifin Asembagus Situbondo. Kiai As'ad sendiri adalah sesepuh ulama NU yang meminta Gus Dur untuk mau jadi ketua PBNU saat muktamar NU di Situbondo. Kiai Muzamil langsung mengemukakan statement-statementnya. Dari tadi saya melihat dan mendengar betapa luar biasa Cak Nun merendahkan diri. Padahal Cak Nun ini orang yang sangat cerdas. Sejauh yang saya tahu dan berdasarkan pengalaman saya, hanya ada 3 orang cerdas di Indonesia: Gus Dur, Husmi, dan Cak Nun. Yang kedua, pertama sudah meninggalkan kita. Pelajarilah perjalanan hidup ketiga tokoh ini, Anda akan tahu bagaimana cerdasnya beliau-beliau. Cak Nun ini tokoh reformasi 1998, dan dari semua tokoh reformasi itu, hanya Cak Nun yang tidak ambil jatah kekuasaan sesudahnya. Jadi Indonesia punya hutang sama Cak Nun, tegas Kiai Muzamil. Lebih jauh lagi kemudian Kiai Muzamil berbicara tugas mengenai kondisi NU saat ini. Di antaranya, jangan mengaku pengikut Gus Dur atau Gus Durian kalau tidak mengikuti sikap hidup dan semangat perjuangan Gus Dur. Melihat Kiai Muzamil penuh semangat, akhirnya Cak Nun mengajak dan meminta Kiai Muzamil bercerita lebih jauh sejarah berdirinya NU sejak Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Yang kita bicarakan dari tadi sifatnya ruhiyah dan sekarang waktu jasadiyatus syajarah atau jasad sejarah. Tolong dipelajari bagaimana umpamanya Gus Dur menjadi presiden. Siapa yang memproses dan mengawalnya, juga bagaimana sebenarnya yang terjadi pada reformasi, asal-usulnya, dan bagaimana realnya yang terjadi. Gus Dur sendiri punya nasab. Gus Dur dan Jombang adalah juga sebuah sejarah tersendiri untuk memahami Gus Dur, ujar Cak Nun yang lalu mempersilahkan Kiai Muzamil meneruskan peta pemahaman dan sejarah berdirinya NU sejak dari Bangkalan hingga proses-proses bagaimana Kiai As'ad menerima perintah dari Syekhona Khalil untuk menyampaikan pesan kepada Kiai Hasyim Asy'ari, dan Kiai Muzamil mendengarkan langsung dari Kiai As'ad sebagai salah satu santrinya. Terakhir melengkapi paparan sejarah Kiai Muzamil, Cak Nun menjelaskan bahwa Syekhona Khalil memberikan wasiat kepada 3 orang santrinya, pisang atau kekuasaan, 2 kitab atau ilmu, dan organisasi umat. Jika diproyeksikan ke masa sekarang, era sejarah pisang dan kitab sudah berlalu, dan sekarang tiba pada era santri. Keempat yang diberi juga wasiat oleh Syekhona Khalil, yaitu santri yang menerima cincin. Kekuasaan sudah, ilmu juga sudah,
Sekarang adalah eranya amanat cincin. Dan itulah yang kita hadapi bersama. Jika ini bisa berlangsung segera dengan baik, nanti ilmu juga akan bangkit. Acara malam ini adalah khataman mengenai manusia Gus Dur. Malam ini adalah S2-nya Indonesia, khatamannya Indonesia, dan malam ini adalah awal kebangkitan. Malam ini adalah sebuah contoh, tak masalah bahwa masing-masing masih punya kelemahan. Karena para nabi pun dalam perjuangannya juga dikelilingi dengan berbagai kondisi, tantangan, dan kekurangan. Tegas Cak Nun. Perubahan besar era Presiden Gus Dur, Tionghoa, Papua, hingga tentara. Walaupun hanya menjabat sebagai kepala negara selama 22 bulan, Indonesia di tangan Presiden Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengalami banyak perubahan besar. Di antaranya adalah soal Tionghoa, Papua, dan persoalan tentara yang pada masa Orde Baru memiliki fungsi ganda atau dui fungsi. Sebelumnya, Presiden Soeharto membatasi berbagai hal yang berkaitan dengan Tionghoa. Hal tersebut dituangkan melalui instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Pelarangan tersebut termasuk juga tata cara beribadah, serta perayaan pesta agama dan adat istiadatnya. Sekalipun dirayakan, maka hanya sebatas lingkup keluarga saja. Warga Tionghoa jika ingin merayakan Imlek, pasti mengambil cuti khusus. Namun ketika Gus Dur menjabat presiden, impres yang mendiskriminasi kalangan Tionghoa itu dicabut melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 pada 17 Januari tahun 2000. Inilah pertama kali Hari Raya Imlek berskala nasional dirayakan secara terbuka. Warga Tionghoa tak perlu lagi bersembunyi untuk merayakan Hari Raya. Sejak itu, agama Konghucu kemudian ditetapkan menjadi agama resmi ke-6 di Republik Indonesia ini. Semula, kelompok Tionghoa banyak yang dipaksa untuk memilih 1 dari 5 agama resmi pemerintah. Namun, semenjak era Gus Dur, mereka bisa kembali menganut kepercayaannya. Masih di era Gus Dur, Menteri Agama Republik Indonesia yang ketika itu dijabat oleh Muhammad Tolhah Hasan mengeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 13 tahun 2001 tentang penetapan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional fakultatif. Kebijakan tersebut kemudian diteruskan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dengan menetapkan Imlek sebagai hari nasional baru melalui keputusan Presiden nomor 19 tahun 2002. Selain Tionghoa, Gus Dur juga membuat perubahan besar mengenai persoalan Papua. Dulu 2 bulan setelah dilantik menjadi presiden, ia berkeinginan mengunjungi Irian Jaya dan berdialog dengan warga di sana. Gus Dur mengatakan ingin melihat matahari terbit pertama di pulau paling timur di Indonesia itu. Pada tanggal 30 Desember 1999, Gus Dur bertemu dengan elemen masyarakat di kantor Gubernur Provinsi Papua. Ia mempersilahkan masyarakat untuk berbicara. Terdapat banyak curahan hati dan tuntutan dari warga di sana. Mulai dari ketidakpercayaan kepada pemerintah Indonesia hingga permintaan untuk merdeka. Salah satu poin permintaannya adalah mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.
Gus Dur pun mengabulkan itu. Dengan humor, Gus Dur membeberkan alasannya. Pertama, nama Irian itu jelek. Kata itu ungkapan Gus Dur berasal dari bahasa Arab yang berarti terlanjang. Lebih jauh, Gus Dur mengungkapkan dulu ketika orang-orang Arab datang ke Papua, menemukan masyarakatnya masih telanjang sehingga disebut Irian. Kedua, ia beralasan bahwa dalam tradisi orang Jawa, kalau anak sakit-sakitan biasanya akan diganti namanya supaya sembuh, yang biasanya diberi nama Slamet. Saya sekarang ganti Irian Jaya menjadi Papua, tegas Gus Dur. Peneliti Gus Dur dan Papua, Ahmad Suaidi, menduga mengapa Gus Dur yang menggunakan alasan bahasa Arab dan tradisi Jawa. Menurutnya, Gus Dur sedang berupaya menenangkan hati orang-orang Islam dan orang-orang Jawa yang berpotensi melakukan protes. Tak hanya itu, Gus Dur juga memperbolehkan warga Papua bendera bintang kejora dan menyanyikan lagu Hai Tanahku Papua, yang keduanya itu dilarang di era Soeharto. Selain dari itu, Gus Dur juga mereformasi tugas tentara, yakni agar kembali ke barak. Sebab di era baru hampir semua jabatan sipil dikuasai oleh tentara aktif. Mereka tergabung dalam sebuah wadah bernama Golongan Karya. Hal tersebut bertujuan demi menjamin netralitas para prajurit bangsa dan agar tentara benar-benar fokus melindungi negara dari ancaman yang lebih besar. Dan ia juga memisahkan TNI dan Polri agar bisa berjalan sebagaimana fungsi masing-masing. Gus Dur merupakan wali ke-10. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.